Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila ma ba'da. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat beristiqomah menelusuri kalimat hikmah yang indah. Mudah-mudahan kita semua tergolong apa yang disebutkan Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bisa mendatangkan hikmah kepada siapa saja, dan siapa telah didatangkan hikmah oleh Allah, sungguh ia mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Tentu saja wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang bisa untuk mengingat, mengerti dan memahami ini hanyalah mereka yang ulul albab. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hikmah dari Allah karena kita tergolong orang-orang yang ulul albab. Rekan-rekan yang saya muliakan, hikmah yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah hikmah ke-69. Dan itu ada kaitannya juga dengan surat Al-Baqarah ayat 269 yang baru saja saya baca. Maka mari kita mulai dan kita akan renungkan dan perdalam hikmah ke-69 ini. Jika ada waktu seperti biasa kita lanjutkan pada hikmah ke-70, yaitu hikmah yang selanjutnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Qalamma takunul waridatul ilahiyah illa baghtah li alla yadaiyaha al-ubadu biwujudil istidadi. Artinya, qalama takunul waridatu al-ilahiyah, sedikit sekali karunia ilahi, pemberian Allah yang sifatnya batini, illa baghtah, kecuali datangnya mendadak, tak diduga-duga, datangnya tiba-tiba. Li ala yadaiyaha al-ubadu, hal demikian agar para hamba tidak mengakui adanya pemberian tersebut biwujudil istidadi, dikarenakan adanya persiapan dirinya, dikarenakan ada persiapan si hamba itu. Qalama takunul waridatul ilahiyah ila baghtah li alla yadaiyaha al-ubadu biwujudil istidadi. Teramat sedikit karunia Allah yang bersifat batin, anugerah Allah yang bersifat rohani tiba kepada seorang hamba, kecuali tibanya dengan cara tak terduga. Kenapa itu? Li ala yadaiyaha al-ubadu biwujudil istidadi, agar hamba itu tidak mengaku-ngaku adanya anugerah ilahi yang ia terima karena adanya persiapan dirinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu hikmah ke-69 juga terjemah bebasnya. Mari kita perdalam. Qalama takunul waridatu al-ilahiyah, sedikit sekali ada karunia batin yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, illa baghtah, kecuali mendadak, cepat, kecuali baghtah, tidak terduga, tak disangka, tak dinyana-nyana.
Apa al-waridat al-ilahiyah? Bisa jadi itu kalau bahasanya beberapa di antara kita adalah futuh dari Allah. Bisa jadi Allah membuka pintu makrifat, ataukah ada yang menyebutnya ilham. Ada tumakninah yang sempurna tiba-tiba menghampiri hatimu. Seperti itu adalah al-waridatul ilahiyah. Karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang bisa jadi itu tiba kepada siapa saja, tetapi illa baghtah, biasanya tibanya tidak diduga-duga, tempatnya tak terduga, caranya tak dinyana, waktunya pun tak disangka-sangka. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini cerita konon ada seorang habib yang sangat terkenal sekali di Indonesia, ini terkenal sekali. Beliau menceritakan bahwa gurunya mendapatkan futuh dari Allah bukan ketika sholat, bukan saat di tengah-tengah ibadah, tapi saat makan. Gitu. Jadi saat makan mendapatkan futuh dari Allah. Ada seorang kiai, hampir se-Indonesia ini kita kenal. Hampir se-Indonesia kita kenal, Gus, terkenal sekali. Diceritakan bahwa beliau mendapatkan futuh saat beliau sedang naik bis. Gitu. Jadi naik bis mendapatkan futuh, makan mendapatkan al-waridat al-ilahiyah. Oleh karenanya merupakan salah satu apa yang sering dialami oleh para ulama tasawuf. Satu daripada hasil pengalaman-pengalaman beliau orang yang sudah derajatnya tinggi dari para sufi. Barangkali juga hasil dari berbagai pengalaman ruhani, eksperimen batin yang beliau pernah jalani. Ilham dari Allah. Di pintunya karomahnya, secara umum cahaya hidayah menghampiri seorang hamba itu bersifat baghtah, mendadak, tak diduga-duga, tak dinyana-nyana. Rekan-rekan yang saya muliakan, karena dia itu al-waridat, datang dari Allah, juga bisa pergi. Jadi jangan dipikir kalau sudah datang kemudian seterusnya, ya enggak juga. Kadang karunia Allah itu Allah kasih, tapi diambilnya sama Allah juga. Kadang didatangkan oleh Allah, kadang juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya waqad su'ila asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ditanya, apa sih tanda-tanda al-waridat al-ilahiyah itu? Am sifatil waridah al-ilahiyah. Tanda-tandanya seperti apa? Al-warid al-ilahi layati bistit'ain walayat habu bisa babin. Bahwa karunia batin yang Allah berikan kepada hamba-hambanya biasanya datangnya itu bukan dipanggil, tidak diundang, perginya pun juga tidak disangka-sangka. Kapan saja bisa pergi, kapan saja bisa tiba. Itu kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rekan-rekan yang saya muliakan, karena mendadak, karena sangat cepat kadang-kadang kejadiannya, karena tak terduga dan tak dinyana, ini ternyata punya hikmah. Apa hikmahnya? Li alla yadaiyaha al-ubadu biwujudil istidadi, agar hamba yang menerima waridat ilahiyah itu tidak mengaku-ngaku, mendakwa, mengeklaim bahwa apa yang dia dapatkan itu
berkat persiapan dirinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini sering menjadi penyakit kita semua. Nggak usah lihat orang, nggak usah melirik si fulan, nggak usah menengok si A, si B, dan si C, kita tengok diri kita. Ini sering hinggap pada diri kita. Kalau kita kebetulan punya sesuatu keunggulan batin, oh itu hasil daripada riadohku. Nah, itu hasil daripada torikat dan tarekatku yang lama aku lakukan. Itu hasil dari munajatku yang istiqomah. Padahal apa? Padahal Allah memberikan itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Yu'til hikmata mayyasha. Allah berkehendak untuk memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam banyak sekali firman-firman-Nya, Allah mengatakan, wallahu yu'ti mayyasha. Allah itu bisa mendatangkan ke siapa saja yang Dia kehendaki. Bukan karena kehebatan hambanya, bukan karena kehebatan orangnya, tapi apa? Kul innal fadla biyadillahi yu'tihi mayyasha wallahu wasi'un alim. Allah bisa menganugerahkan dan berkuasa memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Lalu Allah itu wasi'un alim. Yahtassu bi rahmatihi mayyasha wallahu dzul fadlil azim. Dalam Ali Imran 7374. Oleh karena itu, siapapun, bisa jadi itu kita, ketika mendapatkan apa yang disebut entah itu makrifat, entah itu keberhasilan wusul kepada Allah, atau hal yang bisa jadi kita faham pelajaran dari apa yang kita pelajari, kita dimudahkan oleh Allah mengetahui apa, barangkali dibukakan yang disebut dengan ilmu laduni, kita telah mencapai ma'rifatullah. Hal-hal seperti itu li'ala yadiya, jangan ngaku-ngaku itu hebatmu, jangan ngaku-ngaku itu keunggulanmu. Itu keunggulan Allah yang diberikan kepada engkau yang hina. Itu adalah kehendak Allah yang diberikan dari luasnya rahmatnya Allah kepada kita yang tak punya apa-apa. Oleh karena itu, jangan merasa karena persiapan kita, karena kehebatan kita, apakah itu karena ta'alum kita, karena tirakat kita, munajat kita, tidak ada. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita bisa istiqdat, tapi kita belum tentu mendapatkan waridat. Begitu rekan-rekan yang saya muliakan. Maka di berbagai tempat dalam ayat-ayat yang Allah firmankan, Allah menunjukkan zatnya dan sifatnya. Allah menunjukkan kepada kita kuasa dan kehendaknya. Mestinya kita mengerti ketidakmampuan kita. Mestinya kita mengerti adanya kita tak punya apa-apa. Bahkan kita sesungguhnya, jangankan siapa-siapa, kita ini bahkan bukan apa-apa. Hal ata alal insani, hal ata alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am mazkuro. Oleh karenanya, kolama takunul waridatul ilahiyah ila baghtah li alayada ihal ubat biwujudil istiqdad. Ini mestinya meruntuhkan semua keakuan kita ini. Mestinya menghancur leburkan semua rasa kehebatan kita.
terutama kehebatan istiqdat. Kita sering membangga-banggakan istiqdat kita. Lebih sering juga membangga-banggakan hasil-hasil pencapaian kita. Kadang-kadang dibalut dengan gaya merendahkan diri. Gayanya merendahkan diri. Tapi dibalik itu meninggikan diri. Aku itu nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Padahal aku belajarnya sebentar, tapi kok bisa paham banyak gitu loh. Waduh, gayanya. Aku itu nggak tahu ya. Puasa juga jarang. Riyadhah juga jarang. Munajat juga sedikit aja. Tapi nggak tahu itu banyak sekali makrifat yang Allah berikan. Walah gayanya merendahkan diri tapi meninggikan diri. Itu lebih parah lagi rekan-rekan. Dari hikmah ke-69 yang kita baca ini, sadari, betul-betul mengerti bahwa itu semuanya 100% Allah yang berkehendak. Itu semuanya utuh Allah yang menghendaki dan memberikan. Tak secuil pun kita punya apa-apa, termasuk persiapan, termasuk potensi diri, termasuk apapun yang kita miliki, sesungguhnya tak mampu menarik, mengundang, dan menyebabkan Allah memberikan waridat ilahiyahnya kepada kita. Karena Allah tak bisa disebabkan. Karena Allah melakukan apa saja tanpa sebab dan tanpa ilat. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini kita perlakukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat orang lain, kita juga harus seperti kemarin, jangan punya rasa ghil, jangan punya rasa cemburu, apalagi punya rasa iri dan dengki. Maksud saya begini, banyak tidak anaknya orang biasa menjadi orang alim? Ada. Banyak tidak anaknya orang miskin menjadi orang kaya? Banyak. Karena apa? Yu'ti mulkahu mayasya. Allah itu bisa memberikan kekuasaan kepada siapa saja. Innallaha yarzuqu mayasya. Allah bisa memberikan rizki kepada siapa saja. Allah juga wallahu yahdi mayyasha'u ila syiratim mustaqim. Ada orang baru masuk Islam tapi ngalim. Mereka mu'alaf, tapi pancaran irfani dari nurani mereka mengalahkan orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Ada. Jika seperti itu, ya mesti kita sadari, innal fadla yu'tihi mayasya. Allah itu bisa memberikan keutamaan itu bagi siapa saja. Enggak usah engkau cemburu. Yang kau lihat itu bukan orangnya. Oh ya Allah, memang engkau itu maha berkuasa. Itu yang kau lihat. Kadang-kadang kalau ada orang seperti itu, apalagi golongannya beda sama kita, kita korek saja kesalahannya itu. Ada seperti itu. Khawatirnya kita itu akan terjebak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka itu kan tauhid sebenarnya. Siapa bilang orang Yahudi tak tauhid? Siapa bilang orang Yahudi tak utama? Mereka itu punya keutamaan. Ya Bani Israil azkuru nikmati alaiya. Ya Bani Israil azkuru nikmati alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Banyak orang Yahudi itu diutamakan sama Allah. Banyak orang Yahudi itu mendapatkan keutamaan dari Allah. Kok bisa mereka gagal? Kenapa kemudian mereka sering sekali dalam Al-Quran itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sederhana, karena mereka bagian ayyunazilallah
min fadlihi ala may yasha'u min ibadi dalam Al-Baqarah 90. Ini sering diulang-ulang oleh Allah. Kekufuran mereka karena mereka mengingkari betapa Allah dengan kehendaknya, dengan kemurahannya memilih Rasulullah Muhammad sebagai utusan dan sebagai nabi akhir zaman. Loh, ini kenapa sih Muhammad itu bukan dari golongan kami saja kok dipilih? Kira-kira kan seperti itu. Ini tema besar, tema kecil yang sering kita alami. Ada orang baru masuk Islam, ada orang baru belajar, ada orang bukan dari terahnya kiai, bukan dari golongan keluarga yang punya darah biru tertentu, kemudian ngalim, kemudian hebat ilmunya, sangat luar biasa manfaat, kemudian kita kadang-kadang tidak mengakuinya, kadang-kadang sering kita syirik kepada mereka. Itu dalam tema kecil, barian ayunazilallahu min fadli ala may yasha'u min ibadi. Kita mengingkari kemurahan Allah, menghampiri siapa saja yang Dia kehendaki. Begitu. Jangan kita terpaku kepada orangnya. Lihat Allah. Lihat, saksikan kekuasaan Allah pada orang itu. Sama ketika kita melihat diri kita, ada waridat ilahiyah sampai kepada kita. Allah yang kita lihat, bukan diri kita yang kita lihat. Kita itu nggak fair banget lah pokoknya. Kalau orang lain nggak diakui, kita sedikit kita tonjol-tonjolkan diri. Itu pun kita lalai kalau itu pemberian Allah. Kita yang berusaha menonjol itu. Pokoknya bangga, bahagia, senangnya nggak karuan dengan padahal itu cuman sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, Gus Bruri itu pernah bilang sama saya, Arif Reza, kalau hikmah dalam Al-Hikam itu ya nggak bisa kita membaca atau memberikan pengertian cuma satu aja, kan bisa, maknanya luas sekali ya, kira-kira seperti itulah kata beliau ini. Maka begini teman-teman yang saya muliakan, hikmah ke-69 ini bisa kita artikan kira-kira seperti ini loh. Apa yang tiba dari pemberian Allah, karunia batin yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki, itu kan bisa saja kepada kita, bisa saja kepada orang lain, gitu ya. Nah, tadi katanya Allah bisa loh memberikan itu tanpa persiapan. Ya memang bisa. Tapi kalau orang bekerja, ya mestinya dapat uang. Apa ada orang nggak bekerja dapat uang? Ya ada juga. Tapi ya seberapa banyak. Jadi dari Jawa Timur pergi ke Jawa Barat, dari Malang pergi ke Bandung atau sebaliknya, jalan kaki. Tiba-tiba di tengah jalan nemu duit 1 miliar, ya bisa. Tapi seberapa banyak kejadian seperti itu? Belum tentu 50 tahun sekali. Kalau ingin dapat duit banyak 100 juta, 1 miliar, ya bekerja keras. Maksudnya apa rekan-rekan yang saya muliakan? Memang karunia Allah itu sebentar. Ia bisa datang dan pergi. Ia bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki. Tapi paling penting dari kita, selain kita tidak memandang kehebatan kita, tapi itu semata-mata kehebatan Allah, kita haruslah mengerti bahwa kita yang tak punya apa-apa ini senantiasa mempersiapkan diri, senantiasa istiqat. Gitu. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Tadi saya mulai dari ayat itu. Allah itu berkehendak memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk kemudian mendapatkan hikmah. Dan barang siapa mendapatkan hikmah yang Allah beri itu, sungguh-sungguh utia khairon kasiro. Tapi di belakangnya kan Allah juga menyampaikan, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Halal begini itu nggak mengerti, nggak diiling-iling kecuali oleh mereka orang yang ulul albab. Loh, begitu loh. Orang yang punya kepekaan batin di atas rata-rata. Mereka yang punya daya saripati budi pekerti. Mereka yang punya saripati akal budi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang disebutkan Allah sebagai ulul albab. Rekan-rekan yang saya muliakan, ingin tahu enggak kira-kira seperti apa sih orang-orang yang ulul albab? Disebutkan di Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ya Allah. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang ulul albab itu mereka yang senantiasa zikir, ingat kepada Allah, baik qiyaman, qu'udan, ala junubihim, dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka menyadari Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil dari yang Engkau ciptakan ini ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Loh, itu loh orang yang ulul albab, yang senantiasa kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, situasi yang sedang dialami dan dihadapi, situasi yang seperti apapun, yazkurunallaha, selalu ingat Allah. Oleh karenanya kalau ada waridatnya Allah yang tiba, kapanpun, dimanapun, situasinya apapun, siap. Orang karena zikrullah setiap saat. Lah engkau tidak pernah zikrullah, engkau lalai kepada Allah. Yang kau ingat dirimu terus, yang engkau ingat-ingat dan iling-iling makhluk Allah terus. Lah engkau berharap Allah mau memberikan waridat ilahiyahnya. Hayhata hayhata lah secara syariat. Rekan-rekan yang saya muliakan, Fa'idha qadaitumu sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Engkau ingat Allah itu jangan hanya sholat saja. Fa'idha qadaitumu sholata, selesai sholat ya tetap ingat Allah. Lah kita ini celakanya sholat saja nggak ingat Allah gitu loh. Subhanallah. Rekan-rekan yang saya muliakan, tadi saya cerita tentang dua ulama atau gurunya Habib, ya, yang mendapatkan futuh. Ada yang mendapatkan futuh saat makan, ada yang mendapatkan futuh saat naik bis. Ini saya mau cerita lagi, dua lagi. Ada seorang ustadz, ini cerita ya. Jadi yang saya ceritakan itu cerita yang saya dengar loh ya. Benar enggaknya wallahu a'lam. Yang penting kita itu bisa memetik hikmahnya, itu yang penting ya. Cerita aja kan ya bisa ngaku-ngaku kan ya bisa, namanya cerita. Yang penting kita bisa memetik hikmahnya. Mudah-mudahan relevan dengan hikmah yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Saya mau cerita, ada seorang ustadz, kebetulan mobilnya itu boleh kita sebut lah ya, mobilnya Avanza, ya mobil standar lah, bukan mobil bagus. Akhirnya sama jamaahnya yang kaya ditawari, Ustadz, mobilnya kita ganti aja lah, pakai mobil yang lebih bagus lah, mobil Fortuner lah, gitu lah kira-kira ya.
Apa jawab ustadznya? Nggak mau saya. Kenapa? Kenangan saya sama mobil ini luar biasa, kata ustadz itu. Saya sudah menghatapkan lebih dari 100 kali Al-Quran saya baca di mobil ini, kata ustadz itu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada seorang Ning dari sebuah pondok pesantren terkenal. Kalau kurang tahu, Ning itu anaknya kiai ya, di Jawa juga lah. Itu punya mobil, jadi kemana-mana naik mobil. Kalau tidak salah beliau ini entah dosen entah apa. Jadi setiap naik mobil itu selalu mendengarkan tilawah di mobil itu. Dari situ kemudian beliau hafal Quran dengan hanya mendengarkan tilawah yang ya pasti prosesnya tidak sebentar, bertahun-tahun itu. Akhirnya hafal Quran. Rekan-rekan yang saya muliakan, mudah-mudahan cerita ini benar, karena cerita ini saya dengar dari beberapa ustadz dan kiai juga. Inilah yang mungkin mestinya kita terapkan, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dimanapun kita itu istiqat, tetapi ketika ada waridat tiba kepada kita nggak usah ngaku-ngaku, apalagi mengeklaim bahwa waridat itu tiba dengan istiqat kita. Bukan itu, tetapi kita itu mengimplementasikan dan mengupayakan diri kita menjadi bagian orang yang ulul albab, yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah kita itu enggak. Ya mohon maaf. Bahkan untuk sholat saja enggak zikrullah. Ayolah, kita implementasikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, kekhususan kita ini. Jadi Rasulullah bersabda, Allah mengkhususkan umat Muhammad ini dengan ju'ilal ardu kulluha masjidan. Semua inci dari bumi ini adalah masjid Allah. Yang bukan masjid Allah nggak bisa untuk dipakai sujud itu hanya dua. Satu, tempat yang kotor seperti kamar mandi, toilet. Dua, makbaroh. Selain itu adalah masjid. Mau di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia, masjid. Mau di dapur, masjid. Mau di kamar, di tempat tidur, maupun di halaman belakang, halaman depan masjid. Mungkin kita sambil berangkat ke sawah, zikrullah. Mungkin kita baca Qur'annya jangan hanya di kamar saja, bisa jadi di ruang tamu. Kita baca Quran di dapur. Di dapur kita tadabbur dan tafakur. Di mana tempat kita penuhi dengan zikrullah. Karena semuanya itu adalah oleh Rasulullah disebut masjid, tempat kita sujud kepada Allah. Jika kita bisa menerapkan seperti ini dengan penuh kesadaran bahwa waridat ilahiyah itu tidak bisa kita paksa, apalagi kita undang. Maha luas rahmatnya Allah, tentu akan mudah memberikan kepada kita orang-orang yang berupaya untuk mempersiapkan diri semata-mata lillahi ta'ala. Loh begitu loh. Jadi latihan. Di mana tempat itu zikrullah. Berusaha di mana tempat itu bersujud hati kita kepada Allah, karena setiap inci dari bumi Allah ini semuanya adalah masjid, tempat kita bersujud. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau berada, engkau memalingkan muka, di situ ada wajhullahi ta'ala. Sebab apa? Innallaha wasi'un alim. Rekan-rekan yang saya muliakan,
Oleh karenanya, mari yang penting kita itu persiapkan diri. Tapi saat ada waridat yang datang kepada kita, jangan pula kita mengeklaimnya, karena itu istiqdat kita. Karena waridat dari Allah semata-mata adalah kuasanya, kehendaknya, dan semata-mata Allah bisa memilih siapa saja, dan kita hanyalah hamba-hamba yang tak punya apa-apa kecuali sekedar beribadah sebaik-baiknya kepadanya, sembari berharap kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Sebagaimana Rasulullah adalah sebagaimana Rasulullah adalah Mustafa, bisa jadi kita itu adalah Sofi min asfiyaihlah gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan. Ternyata hanya satu hikmah saja, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa memahaminya dengan baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini bisa kita amalkan. Ada keburukan, ada kesalahan, semata-mata itu dari diri saya pribadi. Alafa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.